Halo Sumatera Utara hari ini sore kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 29 Juli 2023 yang bertepatan dengan 10 Zulhijjah 1444 Hijriah yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Kali ini bersama kami saya Lukman Hakim Sitorus. Saya Dara Putri Novolini, sejumlah informasi teraktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan inilah berita selengkapnya. Melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di lapangan sepak bola Mabar Medan Labuhan, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengungkapkan ibadah yang dilaksanakan saat ini belumlah seimbang bila dibandingkan ketaatan umat pendahulu kita dalam keikhlasan dalam beribadah. Hal ini disampaikan Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi seusai sholat Idul Adha 1444 Hijriah di lapangan sepak bola Mabar pagi tadi. Gubsu Edi Rahmayadi didampingi Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan rasa haru mendengarkan khotbah yang disampaikan khatib, di mana dikisahkan ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam menerima perintah Allah untuk mengorbankan anaknya Ismail alaihissalam yang siap menerima perintah walaupun harus dikorbankan atas kehendak Allah. Menurut Gubsu, saat ini dalam melaksanakan ibadah dan bersujud, belumlah seimbang bila dibandingkan ketaatan para pendahulu. Bahkan binatang kurban yang kita kurbankan hari ini jauh lebih ikhlas daripada kita dalam berkurban. Kita ini saat ini, kita sujud, kita bersama-sama, sholat Idul Adha, tak seimbang dengan apa yang dilakukan pendahulu-pendahulu kita. Terkhusus yang lebih jelas lagi, binatang pun yang akan dikurbankan itu jauh lebih ikhlas dari kita yang ingin berkurban. Insyaallah berkah semuanya. Wali Kota Medan Bobi Nasution menyampaikan setiap tahunnya pemerintah Kota Medan melaksanakan sholat Id bergilir di setiap wilayah Kota Medan dan tahun ini dilaksanakan di Medan Utara dengan harapan bisa berbagi. Setiap tahunnya kami pemerintah Kota Medan mencoba untuk terus menggilir, baik itu sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Idul Adha kali ini pertama sekali kita lakukan di Medan bagian utara agar bisa berbagi dalam Idul Adha ini bisa kita rasakan di seluruh wilayah Kota Medan. Sholat Idul Adha 1444 Hijriah untuk wilayah Kota Medan, pemerintah Provinsi Sumatera Utara dilaksanakan di lapangan sepak bola Mabar, Medan Labuhan. Sholat diikuti ribuan jemaah bertindak selaku khatib Profesor Dr. H.M. Syukri Albani Nasution, Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kota Medan, yang menyampaikan khutbah dengan tema Idul Adha dan sikap kehidupan manusia modern. Sedangkan Imam Sholat Haji Mat Kasat yang merupakan Qori Internasional. Sementara itu, pemirsa, Perguruan Al-Azhar Medan pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha di halaman Perguruan Al-Azhar Medan. Diikuti para siswa, guru, yayasan, orang tua murid, dan masyarakat di sekitar lingkungan Perguruan Al-Azhar Medan. Sholat Idul Adha Perguruan Al-Azhar Medan berlangsung mulai pukul 7.15 waktu Indonesia bagian Barat, berjalan husuk dan lancar hingga selesai. Bertindak sebagai imam dan khotib Profesor Dr. H.M. Jamil yang mengatakan Idul Adha adalah momentum indikator ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal meraih kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Dikatakan Hari Raya Idul Adha selalu menjadi rekonstruksi sejarah masa lampau, sejarah kehidupan figur dari Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail, yakni penyembelihan putra tercintanya Ismail yang akhirnya diganti dengan kibas oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain sebagai bentuk kepatuhan pada perintah Allah, ibadah kurban merupakan bentuk solidaritas terhadap orang-orang fakir dan miskin, apalagi di tengah kondisi perekonomian yang semakin sulit saat ini. Jadi selamat kepada Al-Azhar ya yang luar biasa ini. Tapi Idul Adha ini tidak terlepas 4 hal penting. Keikhlasan, kesungguhan, ketangguhan, dan berbagi.
Jadi kemudian Idul Adha ini kan sejarah Nabi Ibrahim mempertanyakan mau kemana kita semua ini. Itu jawab Nabi Ibrahim adalah untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua yang kita miliki, perguruan, harta, jabatan, ilmu, semua harus tertuju kepada Allah. Kemudian harus melahirkan generasi-generasi yang hebat, yang spiritualitasnya itu terpatri di dalam batinnya. Ada keseimbangan antara kecerdasan sains dan kecerdasan spiritual. Pembina Yayasan Hajah Rahmah Nasution Perguruan Al-Azhar Medan, Haji Mahyujar Nasution mengatakan, melalui perayaan Idul Adha 1444 Hijriah membuat kita menjadi lebih positif dan lebih baik sehingga diharapkan kondisi kehidupan lebih tentram, damai dan sejahtera. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah. Harapannya apa yang kita laksanakan ini bisa dicontoh atau ditoladani bagi siswa-siswi kita dan masyarakat kita untuk menjadikan pedoman hidup di masa yang akan datang, sehingga insya Allah masyarakat kita menjadi masyarakat yang berakhlak mulia di kemudian hari kelak. Usai melaksanakan sholat Idul Adha, keluarga besar Perguruan Al-Azhar Medan melakukan penyembelihan hewan kurban sebanyak 13 ekor sapi yang terdiri dari 3 ekor sapi dari Yayasan Hajah Rahmah Nasution, 5 ekor sapi dari guru dan masyarakat umum, serta 5 ekor sapi dari pendidikan kurban yang berasal dari seluruh peserta didik di Perguruan Al-Azhar Medan. Selain itu, pada penyembelihan hewan kurban, Perguruan Al-Azhar juga melakukan penyembelihan 7 ekor kambing. Hewan kurban ini akan dibagikan kepada masyarakat yang berada di sekitar Perguruan Al-Azhar, guru dan staf. Penyembelihan hewan kurban turut melibatkan peserta didik sebagai edukasi bagi anak untuk mengetahui makna dalam berkurban. Penyembelihan hewan kurban ini selain disaksikan keluarga besar Yayasan Hajah Rahmah Nasution, juga disaksikan oleh masyarakat sekitar khususnya para penerima kupon yang sudah terdata. Pelaksanaan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Belawan, seluruh masjid dipadati. Kita beralih ke informasi selanjutnya, saudara. Sholat Idul Adha 1444 Hijriah, 44 Hijriah tahun 2023 di kota Gunung Sitoli di Pulau Nias dilaksanakan di tanah lapang terbuka yang diikuti ratusan umat Islam dari berbagai lingkungan di kawasan tersebut. Kedatangan warga jemaah Islam ke lapangan Merdeka Gunung Sitoli sebagai tempat penyelenggaraan sholat Id hari ini terlihat pukul 6 waktu Indonesia Barat mengikuti ibadah sholat yang dipimpin oleh Khotib Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli. Ratusan jemaah berkumpul mendengarkan makna ibadah Idul Adha untuk selalu bersyukur dalam tindakan dan perbuatan serta meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idul Adha yakni ibadah kurban dan haji mengantarkan tekad kepasrahan diri kepada Allah bahwa hidup mati manusia hanya tergantung kepadanya Tuhan semesta. Idul Adha menjadi momen untuk menerapkan nilai-nilai kepasrahan yang harus diiringi ikhtiar dan usaha untuk mengembangkan kehidupan jasmani dan rohani. Sedangkan ibadah kurban mengandung makna berbagi dan menunjukkan kepedulian sosial dengan berbagi terhadap sesama dari apa yang telah dimiliki. Tadi agar kita menjaga toleransi antara umat beragama dan memperkokoh ukhuwah Islamiyah antara sesama umat Islam. Antusias warga sangat antusias ya, melihat dari kegiatan kemarin mulai dari malam takbiran yang dilaksanakan oleh pemerintah Kota Gunung Sitoli melalui Panitia Hari-Hari Besar Islam Kota Gunung Sitoli. Sangat berbeda. Biasanya kita kan dari di kampung masing-masing ya, sekarang kita di rantau orang ya. Kita dari penugasan khusus Nusantara Sehat Pak, dan alhamdulillah sholat sekarang nyaman di sini juga, bagus juga di ceramahnya. Usai menjalankan sholat Id, seluruh jemaah saling bersalaman, kemudian kembali ke rumah dan masjid-masjid untuk mengikuti proses penyembelihan hewan kurban yang dilaksanakan mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Ribuan umat muslim melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah pagi tadi di lapangan kompleks Masjid Al-Ikhlas, lapangan Al-Falah, Tarutung.
Sholat Idul Adha yang dilaksanakan oleh umat muslim hari ini merupakan ibadah sholat yang dilaksanakan pada 10 Zulhijjah berbarengan dengan hari Mahar, di mana ibadah ini menjadi salah satu amalan sunnah di hari raya Idul Adha. Sementara itu, usai melakukan sholat bersama kemudian dilanjutkan dengan pemotongan hewan kurban berupa 9 ekor sapi yang akan dibagikan kepada seluruh umat muslim, yang sebelumnya terlebih dahulu telah didata oleh panitia pada pemotongan hewan kurban tahun ini. Pada momentum perayaan Idul Adha tahun ini diharapkan umat muslim yang ada di Tapanuli Utara mampu memperkuat tali silaturahmi sekaligus bisa memperkuat iman dan takwa. Umumnya pada hari raya Idul Adha identik dengan menyembelih hewan kurban berupa sapi, kambing atau domba. Menariknya, tradisi tersebut bukan hanya sekedar menyembelih hewan, tetapi juga menyelipkan nilai-nilai religi di hari raya Idul Adha. Seluruh umat muslim yang ada di Tarutung sangat antusias mengikuti sholat Id dan juga menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Para panitia mengaku seluruh umat Islam yang sudah didata sebagai daging kurban akan mendapatkannya. 9 ekor, satu dari kepolisian berupa kambing dari organisasi Asosiasi Notaris Indonesia cabang Tapanuli Utara ada 1 ekor. Ribuan umat muslim Kota Binjai pagi tadi melaksanakan sholat Idul Adha 1444 Hijriah di Lapangan Merdeka, Kelurahan Tangsi, Binjai, Kota Binjai. Pelaksanaan sholat Idul Adha ini berjalan dengan khusyuk dan hikmat meski berada di bawah terik matahari. Pelaksanaan sholat Idul Adha digelar panitia Hari Besar Islam Kota Binjai tepat mulai pukul 8 pagi tadi. Pelaksanaan sholat Idul Adha diikuti oleh Wali Kota Binjai dan Wakil Wali Kota Binjai serta unsur pimpinan daerah Kota Binjai. Bertindak sebagai imam sholat Idul Adha, Kori Internasional yang berasal dari Kota Binjai, Julfandra, dan khatib disampaikan oleh Irfan Yusuf. Sebelum pelaksanaan sholat Idul Adha, Panitia Hari Besar Islam Kota Binjai memandu para jemaah untuk senantiasa memperhatikan rukun sholat seperti saf atau barisan yang harus dirapikan sehingga pelaksanaan sholat lebih khusyuk dan tertib. Selain pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha, pihak BI Kota Binjai juga telah mendata pelaksanaan pemotongan hewan kurban sebanyak 1.725 ekor lembu dan 574 ekor kambing untuk seluruh wilayah yang ada di Kota Binjai. Hewan kurban ini nantinya akan dilakukan pemotongan di masing-masing kecamatan yang ada di Kota Binjai pada hari ini dan esok hari. Usai pelaksanaan sholat Idul Adha, para jemaah yang saling bersilaturahmi dan bersalaman dengan Wali Kota Binjai Amir Hamzah serta Wakil Wali Kota Rizky Yunanda Sitepu. Pemirsa, informasi lainnya akan kami hadirkan saat lagi. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini sore. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Personil TNI Polri telah dikerahkan untuk mengamankan pelaksanaan malam takbiran menjelang Hari Raya Idul Adha pada seluruh daerah. Khusus di wilayah Kota Gunung Sitoli, takbiran dilaksanakan pada malam tadi, diikuti ratusan warga muslim di daerah itu. Takbiran dengan mengelilingi sejumlah ruas jalan protokol dan jalan utama, hingga pada kawasan Tugu Peringatan Gempa, diawali pelepasan oleh pemerintah setempat di halaman kantor Wali Kota Gunung Sitoli, Jalan Pancasila. Sementara guna jalannya pawai takbir, pihak Polres Nias dibantu personil gabungan TNI dan Dinas Perhubungan mengawal secara ketat sekaligus mengkampanyekan ketaatan dan kedisiplinan dalam berlalu lintas. Kapolres Nias AKBP Lutfi menjelaskan sebanyak ratusan personil yang dikerahkan berperan untuk mengatur lalu lintas sepanjang rute yang dilalui, kemudian mengawasi peserta pawai dan siap siaga manakala peserta alami kecelakaan maupun cedera atau dehidrasi secara tiba-tiba. Bahwa event kegiatan takbir keliling ini sudah lama tidak digelar, makanya malam ini digelar dan kami juga dukung, kami support dengan menggelar beberapa personil pengamanan di beberapa titik di beberapa penggal jalan dan juga kami lakukan pengawalan kegiatan tersebut. Pawai malam takbiran ini diikuti oleh sejumlah tokoh masyarakat dan jamaah muslim dari berbagai daerah Gunung Sitoli dan sekitarnya.
Belasan kendaraan mobil hias dan ratusan pengendara sepeda motor menyemarakan pawai takbiran keliling Idul Adha 1444 Hijriah yang digelar Pemkot Sibolga. Pelepasan pawai takbir keliling Idul Adha 1444 Hijriah tersebut dilakukan oleh Ketua DPRD Kota Sibolga Ahmad Sukri dengan didampingi Sekda Kota Sibolga Muhammad Yusuf Batubara bersama unsur Forkopimda lainnya. Adapun rute pawai takbir keliling diikuti ribuan orang mengelilingi Kota Sibolga dengan melalui beberapa ruas jalan protokol di Kota Sibolga. Pada kegiatan takbir keliling Idul Adha tahun ini, kendaraan hias berasal dari sejumlah masjid yang tersebar di Kota Sibolga. Para peserta pawai takbir keliling berasal dari jemaah masjid dan masyarakat Kota Sibolga. Sekda Kota Sibolga menyampaikan amanah dari Wali Kota Sibolga Jamaluddin Pohan untuk mengajak seluruh umat Islam di Kota Sibolga memanfaatkan momentum Idul Adha sebagai cara meningkatkan rasa persaudaraan sesama kaum muslimin di Kota Sibolga. Kepada seluruh peserta, terutama anak remaja diharapkan tetap menjaga ketertiban saat mengikuti kegiatan pawai keliling Idul Adha dan setelah usai acara tidak lagi melakukan kegiatan lain seperti balapan liar. Sementara itu, pemirsa, warga Majelis Tafsir Al-Quran menyembelih ratusan hewan kurban pada perayaan Idul Adha 1440 Hijriah yang jatuh pada hari ini. Meski berbeda dengan keputusan pemerintah terkait penetapan Hari Raya Idul Adha, sejumlah organisasi dan tarekat tetap merayakannya dengan hikmat. Sejumlah organisasi dan tarekat Islam menetapkan jatuhnya Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah pada hari Rabu 28 Juni 2023. Tak hanya Muhammadiyah, warga Majelis Tafsir Al-Quran pun juga telah merayakan Idul Adha pada hari Rabu. Usai melaksanakan sholat Id di pelataran Jalan Perhubungan, Kecamatan Percut Saituan, ratusan warga Majelis Tafsir Al-Quran melakukan penyembelihan hewan kurban di lokasi yang telah ditetapkan. Pada tahun ini, warga Majelis Tafsir Al-Quran Sumut menyembelih hewan kurban sebanyak 116 ekor dengan rincian 92 ekor sapi dan 24 ekor kambing. Nantinya, Majelis Tafsir Al-Quran akan membagikan daging hewan kurban kepada masyarakat Kota Medan dan sekitarnya. Sebanyak 6.000 kantong daging dengan rincian berat 4,5 kg akan dibagikan. Supodo Saputro, pimpinan Majelis Tafsir Al-Quran menyebut, dalam perayaan Idul Adha kali ini pihaknya mengutamakan nilai-nilai yang terkandung dalam keutamaan berkurban serta menteladani sikap ikhlas Nabi Ibrahim alaihissalam. Insya Allah kantongnya untuk yang disembelih di zona sini karena ada beberapa zona tempat penyembelihan. Insya Allah direncanakan 6.000 kantong dan itu dibagi kepada jamaah MTA dan juga masyarakat secara umum. Ya. Insya Allah akan terbagi. Sebanyak 9 ekor sapi yang akan dijadikan sebagai hewan kurban di Masjid Jami Al-Ikhwan Saumbo, Kota Sibolga dipastikan sehat. Antusias warga jemaah Masjid Jami Al-Ikhwan Saumbo pada Hari Raya Idul Kurban kali ini menyumbangkan 9 ekor sapi menjadi hewan kurban. 63 jemaah masjid berkurban umumnya mendatangkan hewan berasal dari lokal Pulau Nias. Telah dipastikan kesehatan hewan ini sebelum disembelih dan diambil dagingnya menjadi kurban. Pemeriksaan antemortem hewan dengan amatan fisik telah selesai ditempuh, namun pemeriksaan bagian organ dalam dipastikan harus dilakukan untuk mengetahui tingkat kelayakan hewan kurban dapat dikonsumsi dagingnya. Pihak panitia Hari Raya Kurban Masjid Jami Al-Ikhwan Saumbo menambahkan seluruh sarana prasarana dan alat kerja yang digunakan untuk proses pemotongan hingga pendistribusian daging hewan kurban umumnya telah disterilisasi secara ketat. Pertama dulu yang kita lakukan antemortem ini secara visual secara fisik dulu. Amatan mata ya Pak ya? Ya, artinya kita lihat fisik hewan kurban kita ini. Nah, pada tahun ini alhamdulillah ini ada beberapa ekor yang sudah tersedia ini alhamdulillah sehat dan tentunya pemeriksaan untuk selanjutnya itu organ bagian dalam itu dilakukan besok hari. Hewan kurban yang tersedia di Kepulauan Nias ini masih belum ada yang namanya terkontaminasi yang namanya penyakit PMK. Sehingga dipastikan aman Pak ya? Sehingga dipastikan aman.
Pada malam hari jelang pemotongan hewan kurban, penerapan sistem keamanan lingkungan atau Siskamling pada kompleks masjid dilakukan dengan mendapat dukungan penjagaan oleh aparat keamanan. Warga di Kelurahan Simpang Gambir, Mandailing Natal berkurban 18 ekor sapi dan 2 kambing pada Hari Raya Idul Adha 1444 Hijriah. Jumlah hewan kurban ini berkurang akibat ekonomi masyarakat yang menurun. Animo masyarakat untuk berkurban masih terlihat di sejumlah daerah di Mandailing Natal, seperti di Kelurahan Simpang Gambir, Kecamatan Linggabayu. Sebanyak 18 ekor sapi dan 2 kambing untuk dikurban, di mana dari jumlah hewan kurban pada Idul Adha tahun ini terjadi penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 lalu jumlah hewan kurban mencapai 22 ekor sapi, namun pada tahun ini hanya 20 ekor sapi. Berkurangnya jumlah peserta kurban tahun ini disebabkan akibat menurunnya perekonomian masyarakat. Panitia Kurban Safi'i Rangkuti mengatakan, penyembelihan hewan kurban pada Hari Raya Idul Adha hukumnya sunnah dan sangat dianjurkan. Penyembelihan hewan kurban ini akan dikerjakan masyarakat secara bersama-sama, dan dagingnya akan dibagikan kepada masyarakat di Kelurahan Simpang Gambir. Hewan kurban yang disembelih ini sudah dinyatakan sehat bebas dari penyakit mulut dan kuku. Di Kelurahan Simpang Gambir, kurban buat tahun ini sebanyak 18 ekor lembu atau sapi dan 2 ekor kambing. Semua kurban sudah selesai dipotong dan tinggal sekarang untuk membagi-bagi untuk masyarakat. Kalau dibandingkan dengan tahun yang lalu, tahun ini agak menurun karena situasi ekonomi di Kelurahan Simpang Gambir nampaknya agak menurun dari tahun yang lalu. Bupati Labuan Batu Utara beserta rombongan melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga di halaman SD Negeri Tanjung Ledong, sekaligus memberikan 78 ekor hewan kurban kepada nazir masjid dan panti asuhan di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Sholat Idul Adha dilaksanakan di halaman SDN 117857 Tanjung Ledong. Terlihat seribuan warga antusias memadati tempat pelaksanaan sholat. Selain menjalin tali silaturahmi, sholat Idul Adha juga sebagai wadah kebersamaan dalam menyampaikan aspirasi maupun keluhan warga terkait pembangunan dan fasilitas jalan menuju ke Kecamatan Kualuh Ledong. Salah seorang jemaah sholat Idul Adha, Nila Nasution, mengatakan untuk pertama kalinya Bupati Labuan Batu Utara datang berkunjung untuk melaksanakan sholat Idul Adha bersama warga di Tanjung Ledong. Ia berharap pembangunan di Kecamatan Kuala Ledong menjadi prioritas utama. Sangat baik sekali, Pak. Masyarakat merasa sangat senang karena ini untuk perdana di Kuala Ledong ini. Mudah-mudahan dengan adanya sholat Idul Adha di Kecamatan Kuala Ledong ini dengan pemerintah Kabupaten Labuan Utara, kecamatan kami ini semakin diperhatikan menjadi lebih baik dalam bersilaturahmi dan di dalam bidang pembangunan serta pendidikan. Sementara itu, Bupati Labuan Batu Utara Hendrianto Sitorus mengatakan, pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, Pemkab Labuan Batu Utara memberikan 78 ekor sapi kurban dari para ASN dan diserahkan kepada panitia kurban. Daging kurban tersebut akan dibagikan kepada warga yang membutuhkan. Kedatangannya melaksanakan sholat Idul Adha di Tanjung Ledong untuk bertemu dengan warga pesisir pantai. Hari ini merupakan kecamatan ke-6 yang dikunjunginya dengan harapan di akhir periode masa jabatan semua kecamatan dapat dikunjungi. Ini di Kecamatan ke-6, yaitu melakukan sholat Idul Adha 1444 Hijriah yang dilaksanakan di lapangan Sekolah Negeri SD Kuala Ledong. Dari pemerintah Kabupaten Labuan Batu Utara yang terdiri dari ASN, Eselon 2, Eselon 3, dan Eselon 4 sebanyak 78 ekor. Dan khusus di Kecamatan Kuala Ledong kita beri 5 ekor lembu yang dikurban hari ini. Jemaah Masjid Taqwa menyembelih hewan kurban sebanyak 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Penyembelihan hewan kurban ini dilaksanakan di halaman Masjid Taqwa di Jalan Kalapane, Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Beginilah suasana tempat penyembelihan hewan kurban. Terlihat seekor sapi terlebih dahulu direbahkan agar sapi tidak berontak saat disembelih.
Usai disembelih, panitia langsung melakukan pemisahan daging dan kulit. Nantinya daging hewan kurban tersebut akan dibagikan kepada 240 warga sekitar, termasuk fakir miskin dan anak yatim. Panitia kurban Masjid Taqwa Muhammadiyah Kota Pinang, Hudawi Nasution mengatakan, tahun ini Masjid Taqwa Muhammadiyah memperoleh 5 ekor sapi kurban, yang masing-masing 7 peserta untuk 1 ekor sapi. Alhamdulillah untuk tahun ini 1444 Hijriah ya, kita di Masjid Muhammadiyah Jalan Kalapani Kota Pinang, kami memperoleh sebanyak 5 ekor lembu untuk 7 peserta ya, masing-masing lembu. Alhamdulillah untuk yang berkurban ini dan kebiasaan kita tidak hanya masyarakat dekat masjid saja, tapi mencapai sekitaran kota. Kami masih memiliki beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di program Sumatera Utara hari ini. Pemirsa, tahukah Anda kualitas kopi Sidikalang yang sudah diakui para penikmat kopi Nusantara dan mancanegara saat ini mengalami sedikit penurunan dibanding dengan kejayaan pada masa lampau. Untuk mengembalikan kejayaan kopi Sidikalang, seorang kaum milenial, Maria Dimitria Tabita Brutu, memiliki tekad menggerakkan semangat para petani untuk membenahi produksi kopi yang saat ini banyak dibudidayakan di Kabupaten Dairi. Sebagai bukti keseriusannya dalam mewujudkan kopi Sidikalang agar lebih dikenal masyarakat luas, ia mengajak petani untuk menanam kopi dengan bibit yang berkualitas di lahan kelompok tani yang ada di Desa Pegagan Julu 5, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi. Pada kesempatan itu, Maria Dimitria juga berjanji kepada kelompok tani yang ada akan serius dalam mendampingi para petani untuk budidaya kopi dan tanaman pangan lainnya. Dikatakan potensi pertanian yang ada di Kabupaten Dairi sangat memiliki peluang besar dalam mewujudkan swasembada pangan jika dibarengi dengan semangat dan pengetahuan budidaya pertanian yang benar. Indikator bidang pertanian sangat besar di Kabupaten Dairi dapat dilihat dari perputaran uang yang terjadi mencapai 45%. Untuk itu, jika bidang pertanian semakin dibenahi dan didukung oleh berbagai pihak, Kabupaten Dairi akan jauh lebih maju dan sekaligus mampu mensejahterakan masyarakat petani yang ada. Ia juga berharap agar kaum milenial tidak lagi memandang sektor pertanian menjadi usaha sampingan, namun dapat dijadikan usaha utama yang menjanjikan untuk memberikan kesejahteraan. Apalagi saat ini sektor pertanian dapat digerakkan oleh peralatan yang modern dan digital yang lebih dikuasai oleh kaum muda. Saya melihat bahwa pertanian itu potensinya sangat besar di Dairi. Karena 45% dari perputaran uang di Dairi itu bersumber dari pertanian. Dan saya melihat karena banyaknya aspek-aspek dari perubahan di dunia ini, pertanian itu harus digalakkan dari yang para pemuda. Karena kita lihat sendiri, teknologi itu sudah berubah, zaman sudah berubah. Oleh karena itu kita juga harus beradaptasi sebagai masyarakat yang menggunakan teknologi. Pertanian juga akan menuju digitalisasi, itu yang kita galakkan di Dairi. Oleh karena itu yang biasanya menggunakan teknologi secara mudah itu adalah anak-anak muda. Dan karena pertanian tadi itu adalah mata pencarian utama di Dairi, apabila tidak dilanjutkan oleh anak-anak muda, maka akan mati. Maka tidak akan ada kesinambungan dan keberlanjutan ke depannya. Oleh karena itu kita membutuhkan anak-anak muda untuk terus menggeluti pekerjaan ini dan juga menggunakan teknologi dan digitalisasi agar terus dapat beradaptasi dengan zaman. Kadis Pertanian Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Dairi, Robot Simanulang, sangat mengapresiasi kaum muda yang peduli dengan bidang pertanian. Potensi pertanian di Kabupaten Dairi sangat diyakini dapat berkembang dengan pesat jika masyarakat petani mengetahui cara budidaya yang benar dengan melibatkan petugas penyuluh lapangan dari Dinas Pertanian. Baik, jadi kami melihat bahwa tantangan kami terbesar adalah perubahan mindset dari petani. Ya, kita ingin petani ini harus kita suluh betul-betul supaya bisa merubah pola pikir ya, pola pikir. Kita dari pemerintah sudah menyediakan sangat banyak fasilitas. Di era pemerintahan Pak Edi Brutu ini kami banyak sekali memfasilitasi apakah itu prasarana, apakah itu dalam bentuk apa saprodi, tetapi kita lihat bahwa petani kita memang masih sulit untuk pindah kamar begitu ya. Jadi mereka masih bertani secara konvensional sehingga kita sangat fokus untuk merubah mindset
supaya petani kita ini tidak hanya bicara di on farm, tetapi dia mulai dari hulu sampai ke hilir, mereka harus paham. Sebagai bukti, Kabupaten Dairi menjadi penghasil kopi terbanyak di Sumatera Utara pada tahun 2022. Luas tanam kopi Arabica mencapai 13.824 hektar dengan produksi 15.609 ton dengan rata-rata produksi sebesar 1.236 kg per hektar per tahun. Untuk kopi Robusta, terdapat 6.187 hektar dengan produksi sebesar 1.815 hektar dengan rata-rata produksi 784 kg per hektar per tahun. Seorang peserta didik di Sekolah Dasar Negeri 1732285 Siborong-Borong, Desa Parik Sabungan, Kecamatan Siborong-Borong yang viral di media sosial saat berjualan mie di sekolah hingga saat ini mengundang banyak simpati publik. Demikian halnya di salah satu sekolah dasar di Tapanuli Utara. Dalam sebuah video yang diunggah beberapa hari lalu, terlihat seorang peserta didik sedang berjualan mie di dalam kelas, dihampiri oleh guru ketika berjualan mie di dalam kelas. Hal tersebut dilakukannya bukan sekedar jualan untuk uang jajan, namun dilakukan demi untuk bisa membeli sepatu dan perlengkapan sekolah seperti sepatu. Adanya video yang telah menjadi sorotan publik tersebut membuat berbagai pihak spontan untuk berempati dan memberikan perhatian kepada Luna, seperti halnya dari Kapolres Taput yang datang langsung menyambangi sekolah tersebut bersama jajaran. Selain melihat secara langsung siswi penjual mie yang bernama Luna Tampu Bolon dan teman-teman satu sekolahnya, kegiatan tersebut dilakukan dalam rangka bakti sosial Bulan Bakti Polri Presisi dalam rangka Hari Ulang Tahun Bayangkara ke-77 tahun 2023. Pada kunjungan tersebut, Kapolres memberikan tas serta alat tulis dan perlengkapan kepada seluruh siswa kelas 3 sebagai tanda kasih dan rasa peduli, serta sebagai kado dalam rangkaian Hari Ulang Tahun Bayangkara. Sebagai rasa simpati, Kapolres AKBP Johnson Sianturi bersama Polwan Polres Taput juga menggelar permainan berhadiah kepada seluruh siswa di sekolah tersebut dengan mengajukan pertanyaan tentang kenegaraan dan kepolisian untuk lebih menyemangati para anak didik di sekolah tersebut. Ini buku mudah-mudahan dengan pemberian Pak Polisi ini bisa berguna dan bermanfaat bagi adik-adik dalam mengikuti pelajaran sekolah. Tentu ini juga program polisi yang membantu dari kepala sekolah. Mengucapkan terima kasih kami atas kerjasama dan waktu yang diberikan oleh Polres Taput hingga pagi ini dapat berjalan lancar. Geliat budidaya ikan air tawar oleh masyarakat sebagai salah satu kebutuhan pangan dan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dengan menyediakan benih air tawar untuk dibudidayakan dan dikembangkan masyarakat melalui pembinaan dan pelatihan, sehingga masyarakat diharapkan menjadi pembudidaya ikan yang lebih luas dan mandiri. Dengan potensi sumber daya alam yang sangat mendukung untuk budidaya perairan ikan air tawar, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara menggulirkan berbagai program budidaya ikan air tawar kepada para petani, sehingga nantinya mampu meningkatkan hasil produksi perikanan air tawar. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berdaya saing, serta memiliki kemampuan teknis berwirausaha perikanan. Para peserta pelatihan ini diharapkan dapat mengembangkan budidaya perikanan di Tapanuli Utara yang akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat. Pelatihan ini dilaksanakan selama 3 hari di unit pelaksana teknis Balai Benih Ikan, Silangkitang, Kecamatan Sipoholon, dengan mengikuti sertakan petani pembudidaya ikan air tawar. Bagi peserta yang ikut serta pada pelatihan ini menjadi prioritas penerima bantuan perikanan melalui pembudidayaan ikan di kolam terpal, seperti yang sudah dilakukan salah seorang pembudidaya ikan air tawar di Tarutung. Hal tersebut sangat dianjurkan untuk menambah produksi ikan air tawar, sekaligus meningkatkan angka konsumsi ikan di tingkat rumah tangga. Dengan demikian mencukupi kebutuhan gizi keluarga dan menambah peluang kerja masyarakat. Narasumber dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan Longgos Pandiangan mengharapkan pelatihan ini sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang dapat berdaya saing dan mempunyai kemampuan teknis dalam berwirausaha. Para peserta pelatihan nantinya dapat mengembangkan budaya perikanan di Tapanuli Utara yang tentunya akan berdampak pada peningkatan perekonomian masyarakat.
Jadi setelah petani kita ini mengetahui bagaimana mengelola kolam, memilih induk, bagaimana dia merawat, kita mengharapkan produksi ikan air tawar di Taman Utara ini akan semakin meningkat. Usai jeda berikut, Sumatera Utara hari ini sore akan segera kembali. Kapolres Asahan AKBP Rocky Marpaung menggalakkan program unggulan polisi penolong Sipope bagi masyarakat di Kabupaten Asahan. Dalam rangka menyambut hari ulang tahun Bayangkara ke-77 tahun, menyentuh masyarakat dengan cara dari rumah ke rumah yang membutuhkan bantuan personil polisi Polres Asahan. Melalui program Berkah Jelajah Masyarakat Sehari-hari sebagai polisi penolong atau yang disebut dengan Jemari Sipope, untuk membantu warga yang kurang mampu dan yang membutuhkan di Kabupaten Asahan. Salah satunya seperti kunjungan seorang anak di Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, yang mengidap penyakit hidrosefalus. Mendengar kabar keadaan sakit yang diderita seorang anak perempuan tersebut, menggugah hati Kapolres Asahan AKBP Rocky Marpaung untuk mendatangi kediaman orang tua anak tersebut. Kedatangan Kapolres ini membuat orang tua si anak terharu saat Kapolres Asahan beserta rombongan dan pengurus Bayangkari cabang Asahan memasuki kediaman rumahnya dan memberikan bantuan yang dibutuhkan si anak. Kunjungan tersebut untuk bersilaturahmi dan menjelajahi penyentuh langsung masyarakat yang membutuhkan bantuan, serta berbagi sembako kepada masyarakat di Asahan. Kapolres Asahan AKBP Rocky Marpaung menyampaikan, program bakti sosial ini merupakan wujud kepedulian dari Polres Asahan kepada masyarakat yang kurang mampu, dan berharap dengan program ini bisa bermanfaat bagi semua dan bisa menyentuh masyarakat di Asahan lainnya, terutama dalam menjenguk anak yang menderita penyakit hidrosefalus ini agar cepat sembuh dari penyakitnya. Saya ingin menyadarkan rasa empati sosialnya kepada anggota saya, bahwa kau harus menjadi seorang polisi penolong Sipope. Caranya bagaimana? Kau jelajahi masyarakat sehari-hari, masuk sampai ke tingkat-tingkat dusun. Kau harus tahu wargamu, sekelilingmu yang butuh bantuan. Sehingga masyarakat bisa merasakan kehadiran seorang polisi yang humanis tersebut. Polisi yang benar-benar tahu permasalahan mereka. Program Jemari Sipope yang digalakkan diharapkan dapat mengakomodasi layanan kepada masyarakat di Kabupaten Asahan dan sesuai perintah Kapolri Jenderal Listio Sigit Purnomo untuk terus berbuat baik dan terus menginspirasi kepolisian Polres Asahan untuk memahami bahwa seorang polisi harus menjadi pribadi yang penolong. Pelaku curanmor di Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuan Batu Selatan berhasil ditangkap usai aksi kejar-kejaran dengan warga. Warga yang mengetahui kejadian kesal dan mengikat pelaku di tiang dengan menggunakan tali dan menjadikan tontonan. Inilah video amatir warga memperlihatkan pelaku pencurian sepeda motor diikat dengan tali di sebuah tiang usai tertangkap saat kabur membawa motor hasil curian. Pelaku bernama Rafikal, umur 20 tahun, warga desa Aek Goti, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan. Pelaku diketahui berjumlah 2 orang, namun 1 pelaku berhasil kabur. Kapolres Labuan Batu Selatan AKBP Catur Sungkono mengatakan, peristiwa ini terjadi saat pemilik sepeda motor sedang bekerja menyadap getah karet di desa setempat, namun lupa mencabut kunci motor. Kemudian pelaku yang sudah mengincar target dengan mudah melarikan sepeda motor itu. Beruntung aksi pelaku diketahui korban dan langsung meminta bantuan warga lainnya untuk melakukan pengejaran. Pelaku berhasil ditangkap di Desa Lingga 3, Kabupaten Labuan Batu yang berjarak sekitar 15 km dari lokasi kejadian. Petugas langsung mendatangi lokasi dan membawa pelaku ke Polsek Silangkitang. Masyarakat khususnya Labuan Batu Selatan diharapkan dapat menjaga barang-barangnya dengan baik. Kalau kendaraan mungkin dikunci dengan baik, kunci stang, syukur-syukur bisa dikunci ganda, disimpan di tempat yang aman. Kemudian juga kalau meninggalkan rumah untuk dikunci rumahnya sehingga tidak mengundang kesempatan bagi pelaku untuk mencuri barang-barang.
Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara, sementara satu pelaku lainnya masih dalam pencarian petugas. Pemirsa, berikut informasi perakiran cuaca di sejumlah daerah di Sumatera Utara. Dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, wilayah 1 Medan berlaku pada hari Jumat 30 Juni 2023. Halo Sobat BMKG, senang sekali saya Nora Sinaga, perakiraan BMKG wilayah 1 Medan, kembali menyapa Sobat semua untuk menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara, Jumat 30 Juni 2023. Pada pagi hari, wilayah Sumatera Utara diperkirakan cerah berawan. Untuk siang hingga sore hari, berpotensi hujan ringan hingga lebat, dengan potensi hujan lebat terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Simalungun, Asahan, Serdang Bedagai, dan sekitarnya. Pada malam hari, potensi hujan ringan dan hingga lebat tetap terjadi di wilayah Langkat, Binjai, Deli Serdang, Karo, Dairi, Madinah, dan sekitarnya. Untuk dini hari, adanya potensi hujan ringan terjadi di wilayah Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, dan Labuhan Batu Selatan, serta Asahan. Untuk suhu udara berkisar antara 16 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara 60 hingga 98%. Angin bertiup dari barat daya hingga barat laut dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Titik panas atau hotspot per tanggal 28 Juni 2023 tidak ada. Kami tetap menghimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada adanya potensi hujan sedang hingga lebat disertai guntur dan angin kencang di wilayah lereng timur, lereng barat, dan pegunungan Sumatera Utara yang terjadi pada siang hingga malam hari dan dapat memicu genangan air, banjir, longsor, dan bencana hidrometeorologis lainnya. Demikian perakiraan Jumat 30 Juni 2023. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini sore. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Saurus. Saya Dara Putri Novalini mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.